tahu diri sedikit, itu bukan duit lu. Itu duit kita yang setengah mati cari uang di sini. Gitu loh. Miliaran rupiah pajak rakyat dikirim ke universitas terbaik dunia. Namun hasilnya bukan pengabdian melainkan pengkhianatan. Kasus alumni Dwisa Setyaningtyas dan suaminya Arya Irwantoro yang viral karena kebanggaannya membawa status WNI sang anak demi paspor Inggris membuka kotak Pandora yang lebih besar. Masihkah LPDP untuk rakyat atau sudah menjadi arisan bagi para elit? Hingga Februari 2026 ini, 44 alumni terdeteksi melanggar kontrak. 8 orang resmi disanksi, sisanya masih bersembunyi di balik alasan birokrasi. Namun di balik angka itu muncul pertanyaan mendasar, bagaimana orang-orang dengan integritas terendah ini bisa lolos seleksi yang katanya super ketat? Mari kita bedah angka yang fantastis ini. Arya Irwantoro, alumnus ITB, menguras uang negara untuk S2 dan S3 di Utrecht University Belanda. Mulai dari tuition fee, living allowance, dana kedatangan, asuransi, buku, riset, tiket pesawat sampai visa semuanya masuk dalam hitungan. Jadi, estimasi dana LPDP yang harus dikembalikan bisa tembus sekitar 2,8 miliar rupiah jika dihitung dengan bunga konservatif 6% per tahun selama 5 tahun. Masyarakat kini meragukan apakah LPDP benar-benar meritokrasi. Nggak tahu diri sih kalau saya bilang sih. Lebih ke nggak tahu diri karena gini, itu kan dibiayainnya itu kan uangnya itu nggak 1 juta 2 juta ya. Gitu loh. Kita aja yang dibiayain sama orang tua kita nggak sampai miliaran begitu, pasti punya rasa nggak enak hati. Kita pasti pengen gimana sih caranya gue kalau bisa gue balas budi orang tua gue nyenangin orang tua gue. Nah ini jelas-jelas kasar kata dia cuma modal badan bawa ke luar negeri dibiayain sama pajak kita. Walaupun mungkin presentasi pajak yang saya bayar tidak sebesar itu. Tapi menurut saya pemerintah mengeluarkan beasiswa itu kan pasti tujuannya supaya dia bisa datang mengabdi, menerapkan ilmu yang dia dapat dari luar negeri untuk membangun Indonesia. Tapi kok kayak begitu, nggak tahu diri gitu loh. Soal nanti anak-anak yang mau jadi warga negara Inggris, ya itu mah urusan nanti. Yang penting dia mengabdi dulu dong ke Indonesia. Itu kan kalau di total itu ada lebih dari 2,5 M ya. Betul. Sampai 7 miliar lebih gitu loh. Itu kan uang semua bukan daun gitu loh. Tahu diri lah sedikit jadi manusia gitu loh. Nih saya sih ngomong karena ini diliput, saya sih ngomong aja sama yang bikin konten itu ya. Tahu diri sedikit, itu bukan duit lu. Itu duit kita yang setengah mati cari uang di sini gitu loh. Nah sekarang yang balik lagi pertanyaannya, bagaimana sih pemerintah menseleksi orang-orang yang layak mendapat beasiswa LPDP itu? Ya, biar lebih tersaring lah gitu loh. Yang selanjutnya menurut kakak, sanksi tegas apa nih yang paling pantas diberikan agar jerak jika ada alumni beasiswa yang terbukti melanggar kontrak dan gak mau balik lagi ke Indonesia? Yang pertama, deportasi dengan negara yang bersangkutan. Terus kedua, ganti rugi. Itu harus diganti rugi. Ganti rugi dalam arti yang sudah dikeluarkan 7M itu bukan 7M. Kalau namanya ganti rugi harus 2 kali lipat. Yang ketiga, kalau perlu cabutlah kewarganegaraannya. Terus jangan kasih dia kesempatan untuk berkarya di negara kita sekalipun. Ngerugiin semua pihak sih, nggak cuma negara doang. Kalau negara rugi boleh dibilang banyak pihak yang nggak peduli ya sekarang. Cuman kan untuk pembiayaan itu balik lagi itu pakai uang kita loh, pajak kita. Kita membayar pajak ke negara itu kita punya harapan. Kapan sih Indonesia bisa rakyatnya sejahtera? Kapan sih kita berobat pakai BPJS nggak harus bolak-balik, nggak harus ngantri, nggak harus begini, nggak harus begitu. Muncul tuh dengan keras bahwa sistem seleksi rentan tersusupi, pengaruh dinasti dan relasi kuasa. Mengapa anak-anak dari keluarga mampu dan memiliki koneksi politik yang justru mendominasi kuota? Sementara anak bangsa dari pelosok seringkali terganjal syarat administratif yang kaku dan tidak memihak. Menteri Keuangan kini mengancam blacklist permanen. Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan, nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Namun sanksi administratif saja tidak cukup. Masyarakat menuntut transparansi total. Jika LPDP menjadi karpet merah bagi mereka yang memiliki koneksi,
Maka beasiswa ini bukan lagi investasi SDM, melainkan pemborosan uang rakyat demi membiayai gaya hidup kaum elit di luar negeri. Saatnya berhenti memuja gelar luar negeri dan mulai mengaudit integritas sistem seleksi. Karena uang pajak tukang bakso hingga buruh cuci tidak sepantasnya digunakan untuk membiayai mereka yang lupa diri. Adilkah jika hanya sekadar mengabaikan uang setelah mengkhianati janji pada negeri?